Oke, Mas. Oke, Sambil menunggu yang lainnya, kita ayo. mulai saja. Ya, Oke. siap, siap. Siap. Oke. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih teman-teman yang Waalaikumsalam. sudah hadir on time di Zoom ini. Alhamdulillah. Jadi kali ini saya mengundang Mas Ruli ini karena sebenarnya saya itu penasaran sama beliaunya ini. Karena tiap kali tiap kali saya nonton story-nya beliau tuh sibuk sibuk apa di sosmed sharing tentang event-event gitu loh. Nah, yang jadi rasa penasaran banget saya itu pas posting sesuatu yang masih sebulan 2 bulan itu promosinya udah serius, bahkan sampai sudah ada official musiknya gitu loh, sudah ada animasinya dan segala macamnya. Saya membayangkan itu persiapan bikin event itu berapa lama sih. Sementara perasaan baru kemarin itu juga bikin event apa mas Sun Monar ya, eventnya namanya Halo? Sun Monar ya, kayaknya kalau nggak salah itu eventnya Sun Monar. Ya. Ya, jadi latar belakang Mas Ruli ini saya ceritakan dulu. Mas Ruli ini kakak kelas saya di ISI Jogja. Jadi Mas Ruli angkatan 2000. 2000 ya, angkatan 2000. Saya angkatan 2002. Jadi terpaut 2 tahunan. Kalau di Lombok, teman-teman sering lihat topi saya yang tulisannya dikejar deadline. Ini topinya beliau ini. Topinya beliau. Topinya beliau yang saya beli, saya sengaja beli banget waktu sebelum berangkat ke Lombok. Jadi tahun 2015 saya beli topinya, saya bawa ke Lombok. Jadi kalau teman-teman di Lombok lihat saya pakai topi dikejar deadline, ya topinya Mas Ruli ini. Dulu di Jogja mungkin saya sama Mas Ruli ini jarang banget berinteraksi, cuman saya follow Instagramnya beliau dan beliau tuh sibuk sibuk banget ngurusi event sana sini gitu loh. Nah, malam-malam jam berapa itu Mas ya? Jam setengah 2 kalau nggak salah Mas ya. Ya, Jam yang setengah dua. 2 saya buka story-nya Mas Ruli tentang FKY lagi itu. Terus saya dengerin ini kayaknya musiknya juga sudah digarap serius gitu loh. Terus kok Jingkrak. kok serem banget, kemarin baru Son Monar terus sekarang kok sudah FKY lagi. Nah, kan kebetulan saya sama Pak Ismail ini di Undikma itu sering garap event gitu loh Mas. Hmm. Tapi eventnya ini banyak banget gitu loh. Ya. Jadi saya mikir, Mas, kapan bisa sharing? Sebenarnya tadinya saya awalnya cuma kepengen sharing berdua gitu loh Mas. Saya Ya. nanya-nanya gimana sih persiapannya, bagaimana sih proses kreatifnya sampai event itu kayak nggak habis-habis gitu loh kegiatannya. Ya. Gitu. Nah, Hmm. cuman setelah saya mikir, Halo? mending tak tak rekam aja, tak jadiin dokumentasi, tak share juga ke mahasiswa-mahasiswa saya ataupun orang-orang yang apa ya istilahnya interest lah sama kegiatan ini gitu. Nah, mungkin saya nggak banyak ngomong. Ada baiknya Mas Ruli bisa mengenalkan langsung. Saya pakai bahasa Indonesia Mas Ruli ya, soalnya teman-teman Ya, yang ya. lainnya kan kemungkinan nggak Ya, kenal iya, cocok. paham. Siap, siap. Yes, Mas Ruli, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Mas-mas semua. Iya, perkenalkan, nama saya Ruli Prasetyo, tapi biasa kalau di festival bisa dipanggil Ruli Kawit. Asli saya dari Yogyakarta, kemudian saya ini berprofesi keseharian sebagai kreatif director di sebuah agensi iklan di Yogyakarta. Namanya PT Simpul Rika Citra. Dan saya
sudah menjadi bagian dari keluarga besar Festival Kesenian Yogyakarta sejak tahun 2013 sampai sekarang berubah nama menjadi Festival Kebudayaan saya juga banyak terlibat Agustus, jadi sebulan lagi. Dari ada waktu sebulan lagi untuk menikmatinya di sumunarfest.com. Kemudian ada festival tahunan juga namanya Rorgama. Ini yang mengadakan dari UGM, tapi kelasnya sudah mulai internasional juga. Oh, mantap. Kemudian ada 100% in, ada Festival Panji, Festival Batik to the Moon, ada Balkon Jazz, Kuasa Suara, Festival Kearifan Lokal, apalagi ya, Pekan Budaya Difabel, Colo Maduran, dan proyek-proyek seni instalasi lainnya lah. Itu sekilas background saya. Jadi kalau keterlibatan saya di FKY ini sudah sejak 2013. Mau share screen ya, Mas? Boleh? Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini. Sudah? Udah. Udah ya? Bisa nggak? Sudah kelihatan, Mas Fani? Belum, Mas? Belum? Belum. Bentar. Nah, mantap. Oke, ini aja ya. Kita sedikit sharing aja, berbagi pengalaman. Jadi proses apa yang saya kerjakan ini. Jadi di Festival Kesenian ini perlu diketahui juga ini dari teman-teman teman-teman pengampu ini sebenarnya bukan semacam EO. Kami itu tergabung tidak dalam sebuah event organizer itu tidak. Oh, ya. Bukan dari event organizer atau bukan dari sebuah perusahaan yang mengampu event gitu, enggak. Ya, oke. Jadi teman-teman di FKY ini adalah latar belakangnya itu bisa dibilang orang-orang profesional yang sudah tiap hari makanannya memang festival. Karena di Jogja ini kan bisa dibilang dalam waktu 1 tahun itu ada sekitar 500-an lebih festival. Sial. Itu di Jogja. Di Jogja. Itu ya 500-an lebih, Mas Fani dan teman-teman. Yeah. Jadi tiap minggu sebelum pandemi, Yeah. Setiap minggu kalau ke Jogja itu pasti ada festival entah festival yang itu belum termasuk festival kampus loh ya. Iya, betul. Termasuk festival kampus. Jadi festival apa? Pasti rame. Tiap malam minggu atau mungkin tiap hari itu pasti ada. Nah, di situ teman-teman ini pastinya di berbagai divisi dan memang mereka itu fokus di bidangnya. Jadi semua memang sudah terbagi-bagi dan plot-plot kerjanya sudah sesuai peran mereka. Jadi mereka itu ketika diambil, kamu misalnya hari ini mengerjakan A, dia sudah tahu apa yang dikerjakan. Okay. Dan itu itu akan mengenakkan dari semua kerjaan. Nah, ini yang beda di FKY, itu yang tidak bisa dimiliki oleh mungkin festival pengampu, festival lain itu adalah sifat kekeluargaannya, Mas. Kekeluargaan di sini sangat kental banget. Beda kalau kita misalnya kerja di semacam EO ya, event organizer itu memang benar-benar pressure tekanannya itu bisa dibilang ada yang nggak manusiawi segala macam. Kerja kamu ya kamu, galak ya galak kayak gitu. Oke. Ini ngomong saru itu ora? Ento Mas. Ento ngomong saru ento. Misalnya
wah anjing-anjingan, asu-asunan gitu, ya itu di EO semacam itu yang pernah saya pernah juga terlibat berbagai macam di EO juga ya kayak gitu Kayak gitu modelnya. ya. Oh, jadi Serem-serem. orang-orangnya ini nggak bisa apa ya, nggak bisa melebur Itu atau nggak bisa klop, nggak bisa ini. oke. Kalau di FKY memang seperti ya teman biasa, jadi enak. Nah, di sini di FKY ini terbagi ada tiga ketua yang mengampu. Oh, ada 3 ketua. Ya, yang pertama itu ketua umum. Oke. Ketua umum itu mengampu ya segala macam tanggung jawab semuanya ya. Semuanya lah. Ketua dua, oh sorry, ketua umum ini merangkap sama sebagai apa ya, direktur Event. pertunjukan. Oh, itu. Terus ketua dua itu mengatur segala macam administrasi. Dan Oke. ketua tiga ini mengatur segala macam di bidang kreatif, pameran dan kreatif, Oke. pameran seni dan kreatif. Nah, itu ada 3 orang yang masing-masing mempunyai anak buah yang sudah diatur masing-masing gitu. Oke. Dan mereka saling berhubungan. Hmm. Dari satu divisi ke divisi lain itu sudah saling klop gitu kan. Gimana ya, susah dijelaskan tadi. Ya, Ya, mungkin paham. paham ya. Intinya Ya, kan ini seperti kan itu. saat ketua 1, ketua 2 itu ngebawahi bidang tertentu tapi di bawahnya saling koordinasi gitu. Saling koordinasi. Ya. Gitu. Jadi mungkin berbeda tanggung jawab. Nah, itu. Oke. Tanggung jawabnya beda. Cuma nanti untuk satu tujuan. Oke, Oke, siap. ini saya akan cerita sedikit. Jadi sejarah FKY yang pertama ini kan dimulai tahun 89. Ini ada di Beteng-Vredenburg. Ini dulu yang mengambil itu dari Dewan Kesenian Yogyakarta, ketuanya itu Ki Nayono. Siap. Mulai dari 89 sampai terus keberadaan lokasi itu di Beteng-Vredenburg, terus kebanyakan di situ. Dari FKI kedua sampai ke 24. Iya. Masih saya itu. Masih Nonton ya. ke Masih Vanderbilt nonton ya? masih nonton ke Iya. Vanderbilt ya. Ya. Kemudian tahun FKI 18 kita skip karena ada gempa Jogja itu, nggak ada. Tahun 2006. Kemudian tonggak sejarahnya itu saya cerita di FKY 25 tahun 2013. Ini adalah tonggak pertama kami, tonggak pertama saya sendiri yang keterlibatannya di situ. Kalau saya pribadi masih malu-malu lah sedikit-sedikit di situ bantu-bantunya. Belum all out ya? Ya, belum all out karena masih meraba-raba segala macam. Oke. Dan ya, ini tonggak sejarahnya di sini karena apa? Ini keberanian kami untuk memindahkan lokasi ya dari Benteng Vredenburg ke Pasar Ngasem namanya. Kita festivalnya itu ada di pasar, sebuah pasar tradisional di Yogyakarta terkenal namanya Pasar Ngasem. Nah, dari sebuah beteng museum tinggalan Belanda kita pindahkan ke pasar tradisional tempatnya, dan itu adalah sungguh-sungguh dinamika sosial dan budayanya itu sungguh-sungguh Beda ya? bergejolak, beda waktu itu. Dan Terjadi pertentangan berarti. banyak pertentangannya terutama dengan seniman-seniman yang tua-tua, seniman lama lah gitu. Oke, siap. Dan itu detailnya saya juga nggak bisa cerita juga sih, banyak. Intinya kita udah berani di situ dan diamini oleh dinas. Oh ya, FKY ini kan sebenarnya acara tahunan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Ini festival milik pemerintah provinsi. Oke. Gitu. Kemudian ini FKY 26 kita ada di Pasar Ngasem masih tahun 2014. Kemudian ini per 2 tahun ya, FKY itu sekarang periodenya itu per 2 tahun. Jadi ketua segala macam itu periodenya mengampu selama 2 tahun. 2 tahun sekali, 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Nah, FKY 26
kita masih di Pasar Ngasem, kemudian FKY 27 ini pindah tempat di kabupaten, namanya di Kabupaten Sleman, di Taman Kuliner, FKY 27 sama FKY 28. Itu ada di sana, kemudian FKY 29 sama 30 ini pindah lagi ke kabupaten lagi, di daerah selatan, namanya di daerah Bantul, di Planet Piramid. Aku nonton di sini ini, Mas. Ya. Aku yang skip kayaknya yang di Condong Catur. Ya, mungkin. Oke, terus. Kemudian FKY 2000, ini FKY 30 ini adalah FKY terakhir yang menggunakan istilah Festival Kesenian Yogyakarta. Ini sampai 30. Nah, mulai 2019 FKY Festival Kesenian sudah resmi dirubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ini lokasinya juga pindah, ada di Panggung Harjo, Bantul. Nah, kemudian tahun ini FKY Festival Kebudayaan Yogyakarta ini besok tanggal 21 sampai 26 September 2020 kita tetap mengadakan FKY yang berupa daring dan luring. Jadi secara virtual kita menikmatinya. Jadi teman-teman yang di Lombok mungkin nanti akan bisa melihat festival kami di website di alamat ini www.fkymulanira.com, bisa bisa ditulis, mungkin ini akan menarik juga. Karena ya situasi dan kondisi juga kan, maksudnya betul. Kita juga nggak harus berani karena udah komitmen, mau nggak mau harus ada, dan gimana caranya harus diadakan. Tapi jadi tetap mengampun. Nah, begini Mas Fani, perlu diketahui juga. Ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum pandemi ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan seluruh panitia dan volunteer total ya, itu kira-kira sekitar 200 sampai 250-an orang yang satu festival ya, satu kali festival. FKY. Okay. Karena ini memang festival yang sudah kelasnya internasional. Karena kenapa dinilai banyak pengisi materi, pengisi konten, pengisi kesenian itu orang-orang luar negeri semua. Bukan semua, kebanyakan orang luar negeri ya. Oke. Ada dari Hong Kong, Swiss, Australia, Amerika, Kanada, segala macam. Entah itu mereka mengisi di pertunjukan atau di pameran segala macam, pasti ada. Siap. Di sana seluruh panitia 250 orang. Di tahun 2020 ini berapa kalau mau tahu? 19 orang. 19 orang. Serius, Mas. Itu yang tercatat di SK, 19 orang jadi panitia. Subhanallah. Terus ini degradasi tim kreatifnya, misalnya kayak timnya Mas Rule lah, yang tim desainnya dari dulu sampai sekarang berapa? Dari dulu itu sekitar tim saya ya, tim kreatif itu sekitar 7 orang, 6 sampai 7 orang. Oke. Dan mulai berlanjut ke tahun-tahun sebelumnya, berikutnya menurun. Jadi karena kesibukan mereka ya, teman-teman ini ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri segala macam, jadi nggak bisa bantu. Cuma yang di sini yang memokok itu saya sama Robi Setiawan namanya. Oke. Karena dia sebagai ketua juga kan, ketua yang di kreatif, terus saya sebagai manajer desain, koordinator desain, jadi mau nggak mau berhubungannya dengan dia. Nah, di FKY 2020 ini saya sendiri. Cuma saya istilahnya mencari volunteer. Oke. Saya cukup 2 orang, yang butuh 2 orang volunteer yang untuk membantu saya. Karena memang ini nanti ada administrasi di SK itu, surat keputusan gubernur itu memang cuma 1 orang. Dan kalaupun harus memasukkan orang lain, dia disebut volunteer, dan
dibatasi juga orangnya. Oke. Jadi kalau keseluruhan panitia tahun ini mungkin sama volunteer ya, ini paling sekitar nggak nyampe 40 kok. Nggak nyampe 30 lah, 30-an orang. 30-40 lah sekitar itu mungkin. Ya, serem. Seru. Dan deg-degan juga ini, Mas. Iya. Nah, saya lanjut juga. Lanjut saya. Ini saya mungkin tanya jawabnya di nanti aja ya. Iya, siap. Ini adalah visual, ini pintu gerbang FKY 25. Ini ada pintu gerbang dan di bawah ini adalah logo pertama FKY 25 rekreasi. Ini bukan saya yang bikin. Saya masih di situ masih terlibat jadi tukang ulur kabel waktu itu. Terus di rekreasi ini, ciri khas di FKY ini ada setiap membuat tema itu pasti dia punya dua makna kata, jadi ambigu. Misalnya kayak rekreasi ini, rekreasi yang artinya kita tamasya, dan rekreasi mengkreasikan ulang. Oke. Iya. Itu ketuanya Mas Setio Harwanto. Ini FKY 25 ini jumlah pengunjung rata-rata itu per hari sekitar 10.000 orang per hari waktu itu. Tertinggi sekitar 15.000 orang, 15.600 orang per hari, dan terendah itu 5.226 orang per hari. Dibayangkan Mas per hari loh Mas. Ya. Terus ini adalah FKY 26. Nah, ini tonggak sejarah bagi saya yang benar-benar terlibat. Mulai aktif lah ya. Mulai aktif banget. Oh iya, siap. Termasuk persiapan dari logo. Untuk persiapan prosesnya nanti saya ceritakan lagi. Oh, siap. Ini ada gate segala macam dan ada logo FKY di situ. Tahun 2014 gini saya cerita sekilas saja. Kemudian ini proses kreatifnya untuk pembikinan logo. Jadi di semua FKY yang pernah saya ampu itu harus ada riset di lapangan. Riset lapangan untuk memunculkan logo yang unik. Ini adalah gulali, Mas. Ini gulali yang ada di Keraton Jogja. Jadi kami itu cari-cari orang tukang gulali ini untuk merepresentasikan logo yang sudah kami sketsa segala macam, akhirnya terbentuk seperti ini, dibikinkan, terus kita olah ulang di gambar tangan, drawing, kemudian dimasukkan di digital, akhirnya seperti ini. FKY 26 dodolan. Nah ini apa namanya, ada filosofi di bawahnya ini saya tulis. Mungkin nanti kalau misalnya jenengan menginginkan, nanti boleh saya sharing ini. Iya, Mas. Ya, siap. Biar nanti saya share ke teman-teman juga yang lain. Ya, kalau saya baca nanti jadi kepanjangan. Ya. Terus ini adalah temanya. Tema waktu itu dodolan rame-rame. Nah, kalau di bahasa Jawa kan dodolan itu ada dua makna. Bahasa Jawa itu dodolan adalah jualan dan dodolan pada bermain. Ya, ada dua kata. Siap. Seperti itu. Terus ini ada konsepnya juga. Ini adalah ilustrasi yang kami bikin. Ini mantap. Drawingnya seperti ini memang masih bermain-main sih, keceriaan segala macam. Bermain-main. Kemudian ini adalah aplikasi di poster segala macam. Saya kayaknya yang koleksi desainnya ini Mas tahun 2015 kalau nggak salah ya ini. 2014. 2014 ya. Ya. Oh ya, untuk koleksi ini memang Mas, mungkin salah satunya Mas Fani. Jadi ada orang dari Bandung apa mana ya? Pokoknya Jawa Barat gitu, yang tiap tahun itu pasti menyempatkan ke Jogja buat datang ke FKY. Cuma satu alasannya apa?
pengen ngoleksi poster dia itu. Kalau saya tuh ini Mas, kayaknya Ya. yang ini kan ada dia bikin kayak timeline yang panjang Oh eventnya. iya, Nah, katalog, kayaknya semacam katalog. Ya ya itu. ini yang dulu saya koleksi Mas. Ya, seperti itu. Ini juga, nah ini kan. Ini yang Katalog. bawah itu. Saya punya itu Mas. Ini sama yang di atas itu. Ya. Siap. Jadi proses di sini, terlibatan saya di sini, overall yang layout segala macam ini saya, dan dibantu teman-teman juga. Siap. Bantu teman-teman. Kemudian ini datanya untuk jumlah pengunjung rata-rata itu 18.000 waktu itu. Wow. Rata-rata 18.000 orang. Masuk pasar tradisional. Ngasem ya ini Mas ya. Di pasar Ngasem. Kemudian tertinggi itu bisa dilihat 44.000, hampir 45.000 orang per hari. Terendah aja 7.000 orang. Dan omsetnya untuk 76 tenan itu 1,2 M. Dan sepanjang event itu ya Mas? Sepanjang event itu. Serem. Kemudian untuk parkir aja di 8 titik ada 567 juta pendapatannya omset. Di FKY 26. Gila ya, serem ya? Serem. Kemarin 5.000-an, sekarang terendah aja 7.000-an ya? Iya. Oke. Dan ini gini, ini saya jelaskan di awal dulu, karena menyangkut ini, pendapatan omset. Dan omset ini semuanya murni panitia dan dinas itu nggak minta, nggak dapat. Nggak minta dan nggak dapat. Dan nggak diperbolehkan. Oke. Semua omset segala macam itu untuk masyarakat yang terlibat di situ juga, baik di tenan segala macam, di parkir, itu untuk mereka saja. Kita cuma butuh data aja sih. Wow. Laporan pertanggungjawabannya. Ini salah satu usaha naikkan ekonomi masyarakat sekitar ya berarti ya Mas? Salah satunya itu Mas. Jadi festival ini bukan apa ya, motivasinya itu bukan mencari uang. Iya betul. Ya memang seneng gitu loh. Siap. Dan biar masyarakat juga ikut terbantu ekonominya. Betul. Oke, kita lanjut di F27. Ini F27 ini di Taman Kuliner Concat. Ini adalah gate-nya seperti itu. Ini saya cuma dapat foto ini ya, ada dokumen tuh. Gate yang sebelah sana. Nah, sana itu bagus, cuma saya nggak bisa liatin. Keren. Ini instalasi seni ini. Ini dari konsep-konsep ini juga kami terlibat untuk membangun ini, Mas. Jadi ini nggak diserahkan ke bidang lain ya? Di bidang lain diserahkan untuk eksekusinya, cuma di konsep awal sketsanya gitu ya. Sketsa segala macam dan bentuk-bentuk ininya kita mengawali, cuma mereka yang mengembangkan. Oke. Karena ini adalah perwajahannya, Mas. Perwajahan di awal. Ini mutlak harus kalau sebuah festival harus bisa membuat orang itu melirik kan. Ini ada bangunan apa ini kok menarik. Nah, itu salah satu kuncinya di situ sebuah festival itu. Tidak cuma dipasangi kepuro-kepuroan, umbul-umbul segala macam. Yang berderet itu udah biasa sih. Kalau bisa membuat mata itu terbelalak. Siap. Salah satunya itu perlu catatan. Kemudian ini adalah riset untuk mencari logo waktu itu. Temanya tahun 27 itu kan edan-edanan. Betul. Dandan edan-edanan. Dandane edan gitu. Dandane edan. Jadi bermainnya dengan gila. Kalau di Jawa kan ada adat di Jogja, adat pengantin itu ada tari edan-edanan. Nah, kita mengambil filosofi itu. Ini bentuknya seperti ini. Jadi logo per tahun itu harus berbeda di festival kesenian. Harus berbeda konsep, berbeda tema. Ini nanti bisa dibaca ini. Ini adalah logo tema. Ini kalau yang tadi logo apa, Mas?
Yang ini logo FKY-nya, Mas. Oh, oke. Ini logo FKY-nya. Oh, Seperti oke. ini. Festival yang besar gitu. Terus ini Oke. logo temanya. Tematiknya, oke. Nah, tematiknya ini. Siap. Semacam kayak judul lah. Judul gitu kan. Nah, ini juga, ini adalah ilustrasinya seperti ini. Pop art. Warna-warni, menyenangkan. Siap. Terus, ini nanti dari semua visual ini nanti di belakang, nanti di depan akan saya ceritakan lagi. Oke, Ada siap. keunikan. Siap. Ini adalah aplikasinya, poster segala macam. Ini saya wakilkan aja ya. Karena kebutuhan di media festival FKY ini banyak banget, sangat banyak. Sangat banyak banget. Ini timeline yang kayak gini nih loh, saya kepingin Ya. ada kalau bikin festival kayak gini loh di sini. Nah, itu menurutku wajib ada, Mas. Ya kemarin sempat ada kan itu Lombok Art Festival, cuma belum segreget ini gitu loh. Iya. Tinggal pengolahan desainernya aja, Mas, itu. Betul. Pengolahan segala macam. Betul. Ini adalah datanya. Ini data visitornya, pengunjungnya itu 214.000 orang, 168 totalnya ya. Selama 14 hari. Sekitar 14 sampai 17 hari. Ini rata-rata kunjungan per hari, yang tadi aja 7.000, sekarang ada 11.000 per hari, 11.898 visitor per hari. Wah, pendapatan kantong parkirnya juga dibaca, Mas. Kan 100 juta. Iya, tapi lebih serem yang di Ngasem sebelumnya, yang 26. Oh iya betul. Sampai 500, iya betul. Ini omset per hari di pasar seninya aja 1 miliar 1,8 M. Totalnya ya, total. Serem. Kemudian kita berlanjut di FKY 28. Ini masih di Taman Kuliner. Nah, ini adalah FKY yang bisa dibilang FKY berat ini. FKY berat di tema, Mas. Oke. Temanya ini agak filosofis banget ya. Masa depan hari ini dulu. Ini sangat filosofis banget. Jadi ini agak menyimpang dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini karena filosofinya kan di filosofi logo ini kita riset mengambil pohon-pohon yang ada di Jogja, yang ada di keraton ya. Ada pohon-pohon yang dianggap inilah langka gitu. Pohon beringin, Tanjung, Gayam, Sawo Kecek, Asem, Kemuning, Jenitri, Kepel, buah jambu. Dan hasilnya seperti ini. Oh, ya. Ini saya jelaskan daunnya ini ada 8. Ya, maksudnya mencirikan inilah. 9 pohon. Ini simpel banget. Kong ini simpel ya? Enggak, Mas. Mikirnya Mas yang angel simpel. Terus ini adalah temanya. Masa depan hari ini dulu ya, memang seperti ini dibikinnya. Siap. Jadi yang saya tekankan untuk logo festival sama logo tema itu dibedakan. Oh, berarti Dinas Kebudayaan tidak punya satu logo festival itu yang fix gitu, nggak punya ya? Nggak. Dulu ada masa festival FKY sebelumnya kan gambar burung berkuku, burung apa sih itu? Gambar maskot burung gitu loh, maskot burung. Oh ya, tahu. Ya, kayak kan logonya itu kan, kayak gini logo. Iya. Ya, tahu. Kayak logo PON apa gitu. Iya, betul. Cuma dari mulai 25 karena yang mengampu ini anak-anak muda semua ya, semua. Di sini anak-anak muda semua, Mas. Orang tua pun bisa dihitung. Di sini anak-anak muda semua, jadi effort-nya juga harus muda. Effort membangun perwajahannya juga harus muda. Kemudian
logo segala macam itu sudah kita minta. Pokoknya logo dari dinas jangan mengintervensi kami. Oh gitu. Di request itu. Iya, di request. Dan benar, mulai saat itu sampai sekarang ini untuk desain segala macam saya merdeka. Oh, itu Iya, kuncinya. Saya curiganya gini, Mas. Saya ragu-ragu. Kenapa kok dinas kok desainnya sebegitu bebasnya? Apakah ini diserahkan ke I.O atau gimana? Itu yang ya, pertanyaan saya, Mas. Kalau memang kayak gini ya terjawab ini, Mas. ya. Dan itu bukan kalau mungkin diserahkan ke I.O akan beda, Mas. Akan beda Beda perlakuan ya. perlakuannya beda. Hmm. Jadi di sini jadi yang terlibat kan yang saya bilang tadi seniman gitu, yang orang-orang bisa dibilang di Jogja itu banyak yang profesional pro di situ. Jadi dinas itu sudah sangat mempercayakan ke kami gitu untuk membuat visual segala macam. Siap. Cuma mandatorinya ya standar lah, mandatori jangan sampai ada yang menyinggung ras, agama, Gitu ya. sara itu nggak boleh. Dan itu ya memang komitmen kami. Jangan. Kita lanjutkan ya. Siap. Ini adalah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ilustrasinya berbeda lagi. Ilustrasi ini mengikuti tema. Karyanya karya ilustrasinya Mbak Ima ya ini ya? Iya. Oh ya. Ini kita kalau untuk ilustrasi ini kita hire orang, kita ajak gabung teman-teman juga sih. Ini salah satu karyanya teman kita Hikmah dan Thomas. Ini masa depan, ini seorang keluarga, masa depan itu berawal dari sebuah keluarga di sini, menceritakan itu. Ini contoh aplikasinya, poster, dan logo ini selalu ada ya, logo dinas, karena mereka yang membiayai. Ya, wajib itu. Wajib. Ini adalah ini yang paling saya suka dari sekian banyak karya itu desain editorialnya ini, Mas. Seneng saya. Kenapa di sini saya tampilkan antara aplikasinya itu cuma poster sama katalog, karena ini yang jadi highlight, Mas. Yang jadi highlight media-media lain, media-media komunikasinya. Betul. Yang jadi highlight, yang jadi apa ya, incaran semua orang, betul. pengunjung gitu. Halo Mas Fani. Halo Mas, aman Mas. Lanjut. Tadi sempat drop internetnya. Halo, lanjut Mas. Halo. Mas, suaramu. Halo. Mas Faninya lagi hang. Halo. Saya lanjut. Mas Kawin. Okay. Ini kita lanjut ini. Ini adalah bisa dibaca di situ. Jadi tiap tahun itu ada fluktuasi. Jadi kadang naik, kadang turun memang. Nggak tentu juga. Cuma rata-rata untuk kuliner aja bisa sunset stand ini ada 2 sampai 2 miliar waktu itu. Wow. Ya. Ini hampir sama lah data-data ini. Ya. Ini kita lanjut di FKY 29. Nah, ini FKY 29 ini udah pindah di lokasinya di Planet Piramid. Ini yang mengampu adalah Mas Robi Setiawan, ketuanya, ketua umum ya.
Oh, oke. Gitu. Dia itu gitaris dari festivalis band yang lagi hit di Jogja. Ini di piramid ini adalah FKY 29 dan pertama kali yang jadi masing-masing kalau pindah locating gitu ya caranya. Iya. Untuk 2 meter apa ya? Kalau kami untuk mencari ide waktu ini. Ini adalah orang-orang santai, orang-orang yang mengumbar segala macam. Yang apa namanya? Ilusi optik. Oh, siap. Dan permainan perspektif dan ilusi optik ini konsepnya. Siap. Terus ini adalah temanya umbar mak biar. Jadi mengumbar, kemudian ketika kita mengumbar itu sesuatu itu pasti akan menemukan sesuatu yang mencerahkan. Kalau mencerahkan kalau divisualkan kan mak biar gitu. Ya betul. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Terus ini adalah salah satu ilustrasi yang tadi ilusi optik tadi. Kemudian ini juga salah satunya. Ini logonya tadi ya. Beda lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Siap. Ini adalah contoh posternya. Dan ini adalah katalognya. Mantap. Menarik, Mas. Mantap. Saya paling seneng kayak gini-gini. Iya, terima kasih. Nah, ini ya seperti saya bilang, ini nggak ada yang bisa mengintervensi soalnya. Kalau diintervensi udah bubar. Kunci Pak ya? Itu udah dikunci, udah saya kunci. Ketua pun nggak bisa, Mas. Ketua pun udah nggak bisa. Oh gitu? Oh. Paling cuma kalau revisi biasa, ini apa konten ya. Konten teks itu itu hal yang biasa sih menurut. Cuma kalau layout, gambar, visual, warna segala macam, ya mungkin apa ya, mungkin sedikit masukan itu ada. Yang masih wajar lah. Kadang kan ada, ya kadang intervensi banget ya. Enggak. Kadang misalnya ada orang ya yang pesen, Mas, ini gambarnya diganti warna ini, cuma terus digeser, terus digini, logonya diputer, itu namanya mengintervensi. Oh. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ini jadi merdeka bagi saya di sini, jadi bisa meluangkan semuanya. Terus ini seperti biasa totalnya, jadi agak menurun di sini ya dari tahun yang kemarin. Tapi pengunjungnya nambah ya dari luar negeri ya? Ya, pengunjung luar negerinya yang paling banyak di sini. Ada dari Swiss, Malaysia, Jerman, Singapura, USA, Australia, bahkan dari Afghanistan. Dan rata-rata kunjungan per hari kan itu kan di atas 5.000 ya? Ya, di atas 5.000, di atas 4.000 gitu. Untuk menghadirkan festival, orang di salah satu festival itu berat loh, Mas. Iya, tahu. Capaian. Iya. Nah, ini adalah festival yang 30. Ini yang saya cuma dapat view gate-nya itu yang ini. Seharusnya di sebelah sana itu ada yang menarik. Okay. Nah, ini masih Mas Robi, terus temanya namanya Mesem Meleh. Nah, di sini Mas, saya akan sedikit cerita. Mungkin banyak orang yang nggak tahu karena ini semacam bagi orang-orang di Jogja ya yang tahu FKY. Ini ada sedikit rahasia yang mungkin akan saya bocorkan. Ini di 30 ini sudah semacam apa ya, dari dinas itu sudah ada himbauan kalau festival kesenian ini harus dirubah jadi kebudayaan. Tonggaknya di 30. Cuma mereka itu memberitahukan itu sudah ketika placement, ketika apa ya, sudah pasang iklan, sudah media sudah nyebar, sudah nyebar, dan sudah mau dipasang ini baru dikasih tahu kalau harus berubah jadi kebudayaan. Itu tantangannya sangat wah gila.
Yang sudah saya siapkan itu harus dirubah semua, Mas. Ngubahnya cuma ngubah logo sih sebenarnya. Logonya jangan pakai kebudayaan. Jangan pakai kesenian. Nanti pakai kebudayaan. Nah, ngubah satu kata itu kan otomatis harus ngubah total semua konsep. Iya, betul. Walaupun orang lain tuh bisa tinggal kebudayaan, logonya kayak gitu. Ya udah. Orang biasa aja lalu. Cuma bagi kami ini adalah tekanan. Nggak bisa, tekanan, nggak bisa seperti itu. Akhirnya kenapa? Akhirnya gimana? Akhirnya pakai ini, typeface. Karena saya sudah menyiapkan ini sebagai typeface. Oke. Typeface. Udah beda banget. Di sini ada filosofi, di sini filosofinya sudah kuat gitu. Kemudian tiba-tiba diganti dengan ini. Simple hashtag FKI 30 dengan kata tanda senyum. Oke. Senyum itu melambangkan mesem. Senyum. Mesem meleh. Biar sesuai dengan temanya. Mesem meleh. Kalau nggak salah ini yang penempatannya di Panggung Harjo itu ya, Mas ya? Bukan. Ini masih di piramid, Mas. Oh, masih di piramid. Nah, Oke. mesem meleh ini ada dua kata. Mesem meleh itu artinya layah-layah, santai, dan mesem meleh. Apa ya? Senyum dengan lega, santai, lega. Nerimo, ikhlas. Terus ini makanya di bawah ini ada so mesem ro layah-layah. Artinya iso mesem karo layah-layah. Bisa tersenyum dan bisa santai-santai. Siap. Ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi globalnya seperti tingkat kelihatan ya. Ini yang gambar si Yudi Irawan. Oh, Mas Yudi. Siap. Banyak banget di sini. Salah satunya ini kita mengambil warna tema kuning dan hitam. Cuma 2 warna aja, semuanya 2 warna. Siap. Dan ini nggak diintervensi, Mas. Sungguh. Sangat menyenangkan ya bagi saya. Kebahagiaan di situ. Bebas ya. Ini simpel sih, sederhana. Nah ini yang seperti saya bilang, ini logo ini karena sudah di ya udah khas 14K, khas saja, biarin. Siap. Oh, jadi tidak ada penarikan logo lama itu nggak ada ya? Yang sudah kepasang lanjut. Nah ini salah satu contoh ini. Ini sudah nggak ada, cuma sudah diganti sama typeface ini. Oke, siap. Ini banyak banget ini program-programnya banyak banget, bisa dihitung. Nah ini tantangan dari seorang desainer itu harus bisa memvisualkan informasi-informasi yang begitu banyak. Ketika dibaca orang lain itu menjadi menarik. Itu harus jeli-jeli jadi seorang desainer. Siap. Dengan tata layout, warna, pemilihan warna, segala macam harus bisa gitu. Harus mampu. Ini datanya seperti ini. Rata-rata ya masih sama. Masih segitu. Di atas 1 M. Betul. Per hari rata-rata 9.000 lagi? Iya. Waduh. 9.000 orang. Siap. Pernah per hari tertinggi itu 16.200 orang, Mas, yang 30 ini. Ya Allah. 16.200. Ya, itu sekarang, kalau ospek aja kan 1.000 mahasiswa taruh lapangan penuh ya. Itu 16 kali lipatnya ya di dalam satu tempat. Itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ngitungnya cuma segitu. Iya, ngitungnya memang bukanya kan jam segitu, Mas, jam 3 sampai jam 9 malam lah. Paling malam jam 10. Dan itu cekernya yang di luar itu, di depan itu ini disebar memang. Cekernya jeli, nggak bisa istirahat ya. Seram.
Satu. Kalau untuk parkir aja rata-rata pasti di atas 100 juta itu pasti. Dan itu panitia nggak dapat apa-apa ya? Nggak dapat apa-apa semua. Siap. Nah, kita menginjak ke, ini sudah di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Sudah berganti nama di tahun 2019. Jadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ketuanya juga sudah ganti karena sudah dua periode. Namanya Mas Paksi Rara Salid. Dia adalah seniman dan budayawan di Jogja. Ini lokasinya di Panggung-Harjo, pindah lokasi. Di sebuah, dulu hutan kecil sih. Terus di situ dia jadikan kayak tempat kuliner dan punya lapangan yang sangat luas. Kita di situ dan menyebar di Panggung-Harjo itu di desa ya, di kampung gitu, dan stand-standnya itu tidak cuma di satu tempat. Jadi di wilayah beberapa titik di Panggung-Harjo itu ada dididikan panggung-panggung. Dan di situ banyak warga yang terlibat jualan di situ di pinggir-pinggir jalan di depan rumahnya itu pada jualan. Terus dikunjungi pengunjung yang mau ke panggung, lihat pentas seni di situ. Konsepnya kayak mirip-mirip kalau pernah nonton apa namanya Jogja Jazz Festival. Oke, siap. Ya, seperti itu. Nah, Ini logonya. Logonya sangat sederhana mulai tahun ini, 2019. Oke. Ini sangat simpel banget. Ya cuma tulisan ini, cuma ini karena ini kenapa diiris-iris logo ini, ada di pojok-pojokan ini, ada yang ditanda-tanda ini. Betul. Ini filosofinya itu, ini merepresentasikan tuh 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada 10. Kalau dihitung ini ada 6 irisan dan 4 baris. Jumlahnya 10. Oke. Gitu. Ini kan. Ini ya. Harus jadi memang beda dengan tahun-tahun yang lain, dan ini memang sudah serius, Mas. Kalau kebudayaan ini apa ya? Udah agak lebar, panjang lebar. Kalau waktu sebelumnya kan kesenian itu masih kecil lah, masih mengerti. Jadi kita ngolahnya itu masih senang-senang gitu kan, masih senang-senang, masih bermain-main. Kalau di kebudayaan ini sudah berat dan sudah serius. Dan ini yang tak anggap ini paling berat ini. Soalnya di luar disiplin seni masuk semua, Mas ya? Masuk seni. Iya, masuk semua. Dan uniknya di sini meminimalkan visual dan lebih cenderung bermain di kata-kata. Jadi nanti kalau melihat desain-desainnya itu sederhana banget, sederhana. Dan itu bukan masalah sih buat saya. Siap. Ini adalah temanya. Bentuk tema seperti ini, Muloniro. Muloniro ini adalah semangat untuk kembali. Asal muasal, wiwitan, penciptaan, dan kelahiran. Itu bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Itu Muloniro. Namanya Muloniro. Ini yang masih dipakai di 2020 ini ya kayaknya, Mas ya? Iya, nah ini nanti akan saya ceritakan. Siap. Ini Muloniro. Masih ada tema alam atas, tengah, dan bawah. Wis, boh, dur. Soalnya ini saya kami membangun ini karena ketuanya ini, Mas Paksi ini, dia itu seorang sastrawan, mahasiswa, pernah kuliah di UGM, jurusan sastra dan budaya. Jadi dia filosofi untuk kata-kata ini sangat tinggi. Oke. Saya nggak nyampe itu. Kalau di bahasa visual kan ya masih nyanda lah. Kalau ini. Siap. Nah ini, terus di situ kita membangkitkan tentang tipografi, tentang huruf Jawa. Bono Coroko segala macam. Mungkin dari teman-teman yang di Lombok mungkin pernah tahu lah huruf Jawa, huruf di sini Jawa. Ada juga Mas bahas huruf tradisional kayak gini. Ya seperti itu. Ya. Dan ini bentuk ini saya bikin font sendiri nih, Mas.
Oke, siap. Jadi yang ini cuma dibikin-bikin, deformasi, kemudian harus dibentuk dengan font yang lain. Jadinya ini dan ya ini jadi apa ya? Jadi elemen-elemen visual yang akan menarik di situ. Siap. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya ini cuma ini. Ini di situ ada FKI 30, di sini ada kebudayaan. Jadi ada semacam transisi ya di sini ceritanya. Siap. Ini yang gambar Mas Febri, Mas Bayi. Oh, Mas Bayu, siap. Nah, ya, terus dan ini aja sama peta aja. 2 aja. Dan ya. Siap. Enggak sudah tidak lagi editorial gitu ya, Mas? Enggak. Ini sudah tak bilang tadi, sudah agak serius gitu, Mas. Siap. Siap. Ya memang harus napak ini sih. Harus. Cuma ya. Siap. Cuma ini di sini karena jiwa saya ini kok agak gatel gitu ya, kok cuma teks saja itu agaknya kok kurang menarik gitu. Terus saya implementasikan, saya agak memberontak sih benar. Dengan bikin, ya sebentar. Ini ada posternya seperti ini, aplikasinya. Ini. Ini ada Pataka, contoh seperti Pataka. Dan ini yang di bawah foto ini adalah aplikasinya. Jadi kayak Panji gitu kan. Iya, betul. Nah, di situ kalau bisa dilihat mungkin di internet ada sih. Jadi desain-desain ini sudah menyandingkan line art. Gambar-gambar line art seperti ini. Dan ya udah, maksudnya bisanya seperti ini yang harus dibikin untuk menyeimbangkan daripada desain cuma teks saja. Betul. Ini aplikasi di kaos, merchandise. Semuanya pakai bahasa Jawa, aksara Jawa, tipografi, kaligrafi Jawa ya. Oh, yang gambar menjangan ini juga ini kayak nih. Oh. Ini topinya. Salah satu. Betul. Menjangan. Ini bacanya menjangan, Mas. Oh. Siap. Ini termasuk official ininya ya, merchandise-nya ya? Official merchandise. Oke, siap. Nah, sorry, dan ini sold out ini. Berapa ini, Mas? Berapa pieces ini? Itu 2 apa 3 kali produksi ya itu. Saya agak lupa ya. 500-an, 1000 berapa lebih kok. Cuma kan harus PO ya, jadi. Oh iya, betul. Ada yang PO. Saya tepatnya nggak tahu, Mas. Yang jelas LOB. Ini datanya ya masih agak turun kalau ini sih, karena perpindahan dan ini. Betul. Jadi masing-masing lokasi itu ada fluktuatif lah ya. Fluktuatif lah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian berlanjut di 2020. Sini. Ini sekarang promo ini. Di SKI 2020 ini ketuanya masih Mas Paksi. Siap. Terus temanya ini masih menyambung tahun lalu, Muloniro 2. Hashtag Muloniro 2. Nah, ini nanti ceritanya di belakang ada. Kita akan mulai tanggal 21 sampai 26 September besok. Siap. Bulan depan, tinggal sebulan lagi. Sebulan lagi. Enggak, 21 hari ini sudah tanggal 21. Oh iya betul, sebulan lagi persis. Persis ya. 21. Ini logo tidak banyak berubah. Ini. Warnanya sedikit. Cuma tinggal warna sedikit dia agak terangkan sama penggantian tahun. Nggak banyak berubah. Rencananya ini jadi terus-terusan atau berganti kayak? Kalau rencananya kemarin itu sudah saya rencanakan ini harus ganti. Cuma dari narasumber segala macam itu ini jangan diganti karena ini masih kredibel di tahun ini. Ini tahun pandemi, tahun pagebluk.
Oke. Logo ini masih sangat-sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dan menyambung dengan tema juga. Temanya juga masih sangat bagus. Karena Muloniro kan artinya mengawali, wiwitan. Karena pandemi ini, karena kemarin diterjang pandemi, kita juga harus memulai dari awal lagi kan. Betul, betul. Nah, korelasinya seperti itu. Yo, nggak apa-apa. Enteng saya tadinya. karena memang apa ya bagus, memang masih bagus. Bukan karena krisis ide sih enggak. Ya karena masih relevan. Siap. Ini Muloniro juga bentuknya cuma kami ubah sedikit, tambahi hashtag sama angka 2. Terus ujung runcing-runcingnya di sini sudah dihilangkan, disediakan. Kemudian huruf U dan A-nya dikaitkan. Artinya biar menyatu. Kemudian di bawahnya agak dibedakan. Di sama posisinya digeser ya. Iya. Sama ini, ada garis ini. Garis bayang ini adalah untuk bergerak. Maksudnya biar bergerak gitu kan. Oke. Oh, iya. Menggambarkan pergerakan. Oke, itu sedikit aja. Ini adalah core ID-nya seperti ini. Core ID-nya, jadi desain perwajahan utamanya itu akan serupa ini. Kurang lebih akan seperti ini. Terus, nah ini venue-nya, Mas. Venue, tempatnya. Siap. Terjawab. Ini adalah tempatnya FKY tahun ini. Bisa dikunjungi lewat www.fkymuloniro.com. Sekarang sudah bisa diakses, Mas? Tanggal 25. 25 Agustus sudah bisa diakses. Bisa diakses. Insya Allah sudah. Jadi nanti ada acara pra-event dan eventnya juga. Jadi di situ akan ada acara pra-event di tanggal-tanggal tertentu, saya lupa. Nanti ada pertunjukan lewat ini. Nonton dari Lombok bisa nanti nonton, Mas. Siap, betul. Nah, ini yang saya rindukan. Cuma effortnya memang beda, atmosfernya akan beda. Siap. Nah, ini nanti bisa diikuti juga, ada program-programnya itu, ada program-programnya. Salah satunya foto challenge. Oh, siap. Jadi menonton FKY Muloniro melalui daring. Oh, siap. Jadi, mungkin Mas Fani ikut pose selfie di depan komputer sambil nonton gitu. Oh, siap. Still. Mas lumayan loh, juara satunya 5 juta. Ikut. Selfie itu 5 juta. Iya, 5 juta. Hadiah, potong pasar tapi. Oh, siap. Nanti info-info program itu selalu jenengan ikuti aja perkembangannya. Update. Oke, siap. Di Instagramnya FKY atau FKY ya. Oh, FKY ada Instagram ya, Mas? Terus saya lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi. Ini sudah pakai gambar sekarang ini. Ini sudah digital, sudah pakai gambar lagi. Oh, siap. Karena ini apa ya? Sebenarnya di awalnya itu enggak, Mas. Di awalnya itu cuma ini yang di bawah ini. Oke. Mau ngantisipasi ini, warna-warna irisan-irisan ini. Ini juga ada filosofinya juga. Cuma karena saya ini sebenarnya nggak sengaja. Ini karena di program-program itu harus butuh visualisasi, ilustrasi. Makanya dibikin ini. Ini ilustratornya teman jenengan, Mas. Siapa? Teman jenengan ini yang sedang berhadapan ini. Siap. Oh, siap. Karena pandeminya cuma satu ya? Iya. Nggak bisa ngajak. Pandemi nggak bisa ngajak yang lain. Ya, terus ya akhirnya saya drawing sendiri, tapi dengan digital sih. Siap. Ini untuk sebenarnya untuk memenuhi ilustrasi di poster-poster untuk program.
program kompetisi sebenarnya, kompetisi. Jadi di sini ada, saya sebut aja, ada kompetisi dagelan Jawa, ada kompetisi tari Muloniro, ada kompetisi cerpen, ada kompetisi letterhead, head apa? Head letter, lomba menulis aksara Jawa. Oh, siap. Dan manual, nulisnya manual. Kaligrafi aksara Jawa. Kaligrafi. Oke. Ya. Kemudian ada fotografi yang saya sebut tadi. Sini. Ini mewakili dari kompetisi-kompetisi yang akhirnya malah jadi ilustrasi utama nanti mungkin. Siap. Terus, ya ini salah satu poster official. Info. Iya. Ini boleh di print screen atau apa? Oh, siap, udah tak print screen. Dah, aman. Oh, siap. Ya. Ini semua FKY, Mas ya? Semua, atau ya. FKY 2020 ya? Oh, ada 2019 ya? Iya, semuanya Mas, semua FKY ini. Oh, siap. Terus ini yang fkymuloniro.com ini adalah alamat baru website untuk Muloniro. Tapi nggak tahu nanti yang sebelumnya kan info.fky.com. Oke. Itu nanti mungkin nggak tahu mau dilanjut atau ditutup, belum ada keputusan. Yang jelas ini adalah yang baru. Dan ini salah satu yang perlu diketahui dari teman-teman adalah sumber dananya dari mana. Sumber dananya itu dari dana keistimewaan. Jadi di Jogja itu ada dana keistimewaan yang untuk mewujudkan semua apresiasi seni di Jogja. Dan salah satunya di FKY. Tidak bisa disenggol sama apa-apa, termasuk corona ini. Iya. Bisa. Asik. Dan cuma mungkin untuk tahun ini memang saya nggak tahu dananya memang agak berkurang ya. Berkurang karena korelasinya untuk dana corona itu loh, Satgas segala macam untuk pemulihan corona segala macam itulah. Betul. Ya nggak masalah sih itu. Tapi memang kalau tidak seperti ini juga Jogja satu-satunya ini ya, provinsi yang budaya sama seninya didorong sekali ya. Iya, sangat sekali. Betul. Ya mungkin Mas Fani aja salah satu contoh yang nyata di lapangan itu kayak kalau di Jogja loh, mural di tempat umum. Di tempat lain mungkin dikejar-kejar Satpol PP, kalau di sini di Jogja itu dibiarkan. Betul. Malah mereka polisi, Satpol PP segala macam malah ada yang bantu segala macam. Betul. Karena kotanya ya. Kotanya. Betul. Terus, nah ini alur proses kreatif. Oke. Kalau ini akan ini seru ya, tim siluman ini. Ini jadi gini. Tadi kalau Mas Fani bertanya-tanya penasaran seperti apa gitu, alurnya itu ya mungkin hampir sama sih dengan alur-alur yang lain. Jadi di awal pertemuan ketua sama tim kami, tim kreatif, kami menyebutnya itu tim siluman. Oke. Karena kenapa? Kita itu selama FKY ini dari semua tim itu nggak pernah kelihatan orang-orangnya. Cuma kerjanya, tapi wujud kerjanya itu ada. Ada outcome-nya ya? Ada outcome-nya. Ada outcome-nya, oke. Teman-teman yang lain, teman-teman panitia yang lain tuh banyak yang nggak pada tahu ini siapa-siapa saja yang di balik layar ini gitu. Nah, itu. Kecuali yang mungkin yang koordinator yang harus sering ketemu, jadi mereka sudah banyak tahu. Jadi teman-teman yang lain yang teman-teman saya yang lain banyak yang mungkin nggak hafal. Betul. Nah, dimulai dari sini kita ada brainstorm dan riset. Kita biasanya sudah mulai sejak Januari sampai Februari, Mas. Januari atau Februari itu sudah brainstorm. Oh, I see. Jadi pelaksanaan September, Januari, Februari sudah ngerancangin ya? Ya. Okay. Jadi gini, antara Juli, Agustus, September itu adalah area-area lebaran kesenian di Jogja. Di situ ada bareng art job,
BINE, Ya, betul. segala macam termasuk FKY. Nah, acara-acara di bulan-bulan itu kita sudah mulai di awal, yaitu tadi di Januari dan Februari ini ya sedikit riset, ketemu, ngobrol, mau bikin apa sih sekarang gini, bikin apa sih. Dan prosesnya juga panjang itu. Terus setelah ada titik temu sedikit, ada namanya comprehensive core design. Ini kami presentasi awal sekitar bulan April dan Mei. Betul. April dan Mei. Terus ke Dinas Kebudayaan Provinsi DIY plus narasumber. Nah, setelah itu direview, baru ketemu rough core design-nya. Oke. Setelah kita revisi rough core design-nya, kita presentasi lagi yang kedua, Mas. Ini cuma deadline-nya 1 minggu loh ya. Presentasi kedua. Deadline 1 minggu, ya masih wajar sih. Ini termasuk tadi yang desain 2020 sudah disetujui ya? Mas, apa? Gimana? Diulang, Mas? Berarti yang tadi desain yang sebelumnya itu 2020 sudah disetujui ya? Itu kita ngelompat ya. Kalau yang tahun 2020 ini persiapannya cuma ini bulan apa sih? Ini Agustus ya, awal Agustus. Akhir Juli. Akhir Juli baru di Mas FKY. Karena kenapa, Mas? Kita dari awal itu sudah pesimis kalau FKY itu udah nggak ada tahun ini karena pandemi ini. Betul. Jadi di bulan Januari, Februari yang biasanya kita brainstorm ini kita tiadakan. Kita nggak ada pertemuan. Okay. Sampai bulan Juli kalau nggak salah. Juli ternyata dikontak ada, Mas. Dan saya diminta untuk mengampu lagi. Padahal di tahun sebelumnya saya sudah pamitan, sudah mau pamit, saya sudah pray dulu, libur dulu gitu. Cuma nggak tahu kemarin kayak panggilan. Kayak bukan panggilan sih, jebakan sebenarnya. Sialan, jebakan atau gimana ya, tapi ya udahlah, maksudnya wajar ya udah. Karena alasannya Mas, yang lainnya saya sudah lama ya gini. Coba yang lain biar fresh gitu kan. Tapi mereka sampai ini belum dapat orang yang berani gitu. Belum dapat orang yang mampu, yang berani untuk mengampu festival yang sebesar ini. Cuma ya udahlah, maksudnya saya tahun-tahun sebelumnya juga sudah regenerasi. Nah, teman saya ini yang saya regenerasi ini nggak mau. Dia nggak mau kalau nggak ada saya, katanya. Waduh, karena ya udahlah. Kalau untuk jalan sendiri nggak mau dia, nggak berani. Oke, saya lanjut. Untuk presentasi kedua, kemudian sudah di situ bisa langsung ketemu FA-nya, final artbook. Nah, selama proses presentasi di ini biasanya cuma nggak intervensi sih, semuanya teks saja semuanya, teks. Kalau visual segala macam masih ringan. Masih aman. Kemudian setelah itu presentasi akhir, menuju presentasi akhir ini ada sosialisasi dan serah terima Core ID kepada Dinas Kebudayaan 1 kota dan 4 kabupaten. Jadi di situ pleno menyerahkan Core ID yang saya bikin untuk dilanjutkan di kabupaten-kabupaten. Jadi kabupaten dan kota itu kan mereka juga harus ada FKY. Harus mengadakan. Dan core-nya ada di provinsi. I see. Jadi desain segala macam turunannya itu harus mengacu yang saya bikin, yang kami bikin. Betul. Itu harus mengacu. Jadi nanti di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul itu core-nya sama. Setelah itu baru eksekusi, udah jalan. Itu selanjut ini adalah salah satu tim kreatif kami. Yang ini gajinya double ya. Ya enggak, Mas.
Nggak digaji nih. Uang rokok. Ya ini teman-teman Mas Fani juga kakak kelas. Oh, Dan siap, ini betul. adalah teman satu kelas saya. Betul. Semua. Oh, iya. Dan Thomas, Andika, Sofian, Mas Dani itu angkatan 98 ilustrator. Terus Imad dan Thomas, ini yang ilustrator yang tadi. Betul. Mas Yudi, Febri, dan saya yang terakhir. Untuk produksi biasanya sama Mambu. Oh, oke, siap. Jadi ada, ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, nggak lebih dari 10 kok. Ini yang di balik layar. Siap. Kemudian, ini adalah foto-foto dari tahun campuran sih saya bikin. Ini foto pembukaan seperti ini di Malioboro. Ini jadi melibatkan dari mahasiswa-mahasiswa luar kota juga kan. Betul. Papua segala macam. Terus ini juga ini keramaian yang di Taman Sari ya. Taman Sari di Pasar Ngasem seperti ini. Ini adalah penonton. Di belakang juga masih banyak banget ini, Mas. Tuh. Saya nonton pas ini nih. Ya. Terus ini adalah bintang tamu yang gestar ya, gestarnya. Jadi dia untuk penutupan itu biasanya enggak, ini adalah rahasia siapa bintang tamunya. Tiba-tiba ada Sheila on Seven, tiba-tiba ada Sabung Jabu dan segala macam. Siap. Ini venue-nya, dan ini adalah salah satu video mapping, adalah program utama, program agenda tahunan juga yang harus ada video mapping. Yang di kampus yang sekarang jadi Sumunar. Itu dipisah atau gimana, Mas? Itu tetap nanti ada di FKI. Gini, JVMP, Jogja Video Mapping Project itu berawalnya kan dari FKI. Betul. Di situ bermulanya di situ. Setelah perjalanan FKI dia ada terus, dan sampai sekarang dia sudah pisah dengan FKI, memisahkan diri dan membuat festival sendiri. Yang namanya Sumunar. Ya. Dan ya masih sama di situ, saya juga dilibatkan juga di situ. Siap. Ya alhamdulillah. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan di sela-sela ini. Ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa ya. Nanti yang nonton di YouTube ini. Ya. Seorang desainer itu harus memiliki etika desain, etika desainer. Jadi itu bisa ini namanya 3N ya. Niteni, niroke, nambahi. Itu memang wajar. Niteni itu mengamati. Niroke itu meniru atau duplikasi. Nambah itu menambahkan. Jadi tiga elemen ini diramu, dijadikan satu. Jangan dipisahkan satu-satu. Siap. Paham ya, Mas ya? Maksudnya? Paham. Nah, kalau dia sendiri-sendiri, rasanya kan kayak asal nambahi juga, kalau nggak memperhatikan juga. Ya. Pas. Nah, ini yang terjadi ketika salah satu kalau ketiga elemen ini tidak dijalani bareng, cuma dicomot satu-satu, jadinya seperti ini, Mas. Dibaca. Oh, siap. Oke. Bisa diamati. Tapi udah beres akhirnya, ada salaman. Ya, ini salah satu contoh. Ini gambar dari FKY yang diimplementasikan untuk acara yang lain di situ. Nah, padahal satu kota ya? Ini di Cirebon, Mas. Di situ. Oh, ini Cirebon ya? Ya, di Cirebon. Yang gelar budaya ini Cirebon. Siap. Cirebon acaranya, dan dia nggak minta izin juga ke kami gitu untuk mengambil gambar-gambar ini. Dan waktu itu langsung saya klarifikasi ke orangnya, ke panitianya, dan di sini terjadi perdamaian di bawah ini, foto-foto perdamaian. Dia dari Cirebon khusus ke Jogja untuk menemui kami untuk klarifikasi dan meminta maaf.
Oh, siap. Karena Besar telah hati lah menggunakan ya. menggunakan ini. Siap. Ini masih oke lah. Kemudian ini Mas yang nggak punya etika Mas, ini dicuri. Siap. Salah satu elemen di sini tagline ini dipakai untuk Loading ya. clothing dan ini dijual. Oke. Baju ini dijual. Dan ini nggak minta izin atau apa kepada kami. Coba dilihat ini persis, ini tinggal plug gitu. Ini yang terus ada lagi, ada tiap visualisasi ini pasti Kutone dewe, Bro. iya. Ini walaupun cuma nggak masalah, cuma ini kalau diperhatikan memang dia meniru. Gaya Dan ilustrasinya ya. Gaya ilustrasinya meniru. Cuma nggak tahu mungkin dia dinyomot, di tracing sendiri, ganti warna, itu seperti itu yang terjadi. Nah, I see. hal-hal seperti ini, Mas, kalau dihitung-hitung kami, ini ada sekitar 12 kali lebih kasus karya desain FKY diplagiat, dicuri, dan dibaca. Oke. Kasusnya lebih, mungkin kalau sampai sekarang bisa 15-an lebih lah ke atas. Iya. Yang terakhir kemarin ada laporan saya, cuma tak diemin aja sih, biarin. Terus harus bagaimana menyikapinya? Kalau pertama klarifikasi langsung, klarifikasi segala macam, bikin drama misalnya. Oh iya. Misalnya drama, kalau nggak ini nanti saya meja hijaukan karena ini hak cipta saya memakai tanpa izin segala macam. Dan endingnya apa? Ya wes, karena mereka mungkin nggak punya duit untuk untuk membayar mengganti rugi. Endingnya ya udah legowo, mesem dan semeles saja. Endingnya nanti ya kita migunani tumraping lian dan jadi berkah kebudayaan buat official desainernya. Oh siap, amin. Matur nuwun Mas. Waduh, Mas, mantap. Ini sedikit gambaran yang mungkin dari teman-teman bisa nyambung lah. Betul. Silakan Mas. Thank you banget Mas. Ini saya tutup share screen-nya atau gimana? Close aja Mas, close. Mantap. Oke. Sekarang banyak yang hadir. Sudah mak petunjuk sudah beberapa, tadi keluar masuk juga mungkin di kuota atau apa. Jadi gitu teman-teman semuanya, ceritanya Mas Luli panjang lebar. Kalau mau tanya silahkan aja langsung dinyalakan mikrofonnya, nanti saya langsung. Iya, silakan lah, monggo. Bisa saya menjawab. Iya. Ini nanti rencananya teman-teman yang sekarang belum bisa hadir di mana? Di Zoom ini, saya sudah rekam. Rencananya saya akan publish di YouTube, di channel YouTube saya. Karena tadinya rencananya saya mau live, cuman nggak tahu kenapa juga koneksi internetnya tiba-tiba luar biasa gitu kan. Jadi ya terpaksa saya rekam saja. Nanti saya kabarin di Instagram saya. Kalau mau nonton silakan datang di channel YouTube saya. Nah, ini kan ada pertanyaan nih Mas di Instagram nih, saya baca. Pertanyaannya dari Mas Arif Ardi ini. Dari Mas Arif Ardi, dia nanyain proses pencarian ide agar continue kreatif itu bagaimana? Maksudnya mungkin, halo, dengar nggak Mas? Putus-putus Mas. Putus-putus ya. Kalau sekarang udah lancar belum? Udah. Udah ya. Jadi pertanyaannya, proses pencarian ide agar continue kreatif itu bagaimana? Jadi mungkin maksudnya continue tuh gini. Pertanyaannya, apakah satu festival dengan festival yang lainnya berkaitan atau enggak? Itu terus sama yang satunya ini. Mungkin pas tadi proses pencarian ide ya, brainstorming di bulan Januari Februari itu ya mungkin. Iya. Itu Mas. Selamat. Ya, sedikit ini. Jadi untuk proses pencarian ide ini sebenarnya bisa ditebak dan bisa nggak ditebak, dan kebanyakan nggak bisa ditebak. Oke. Teman-teman, Mas, kita yang tadinya blank, yang jelas gini, desainer itu harus bisa memecahkan masalah
dan membuat masalah. Oke, mau bikin masalah ya. Oke. Ya. Karena di sebuah festival ini kan medianya ada, Betul. cuma masalahnya itu nggak ada. Oke. Ini dibikin masalah ini gitu kan. Pertanyaannya seperti proses lagi. Kami berprosesnya itu tidak sendirian. Ada teman-teman yang di belakang tadi yang sudah saya ceritakan tadi, kita ngumpul bareng, brainstorm, ngobrol-ngobrol ringan sambil di warung makan, warung minum gitu, teh gitu kan, ngobrol-ngobrol santai. Dapat ide A gitu kan. Oh ya, oke A, kita bahas, kita lanjutkan, kita lebih spesifik. Wah, kayaknya kurang sip. Sampai banyak alternatif. Tiba-tiba ada teman kami yang nyeletuk. Lah, ini bagus. Lah, ini aja. Jadi dari sebuah celetukan itu aja bisa jadi ide, Mas. Oke. Tapi itu dalam jangka yang panjang ya, jalan September itu? Okay. Iya. Jadi kami itu berproses tidak cuma sekali, cukup sekali itu enggak. Pertemuan itu berkali-kali. Oke. Berkali-kali. Itu bisa via offline, duduk bareng, atau online. Kita ada grup kan, jadi ngobrolnya di situ. Seperti itu. Mudah. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas di kolom chatnya kita ini ada pertanyaan nih. Nah, ini dari Pak Isma, ada 2 dari Mas Dani. Ya. Bagaimana sih proses Mas Kawit membangun konsep yang menarik dalam sebuah festival tersebut? 1. Yang kedua, bagaimana cara Mas Ruli, beda orang berarti ini. Satu orang, yang satu nanya proses Mas Kawit, yang duanya bagaimana Mas Ruli. Nggak konsisten Mas Dani ini. Bagaimana cara Mas Ruli membuat komit seluruh tim sehingga dapat realisasi eventnya. Oke. Nah, kalau untuk membangun konsep yang menarik ini, yang pertama itu membuat sesuatu yang berbeda, yang unik. Manusia, kehidupan, segala macam. Kita cari masalah di situ dulu. Nah, setelah itu pasti akan ketemu permasalahan-permasalahan yang akan dibikin. Misalnya kayak bikin logo dulu ya. Logo di FKY, misalnya bikin logo tentang tema tentang buah, tentang pohon. Ya udah kita saring akar-akarnya dulu, pohon itu filosofinya apa. Pohon itu yang mau dibikin itu pohon apa aja. Pohon yang menarik ada di mana, yang korelasinya dengan apa. Itu harus nyambung. Misalnya kayak pohon jati itu apa sih korelasinya segala macam. Nah, itu harus diidentifikasi dulu. Setelah itu menarik ditarik kesimpulan, ternyata bentuk pohon ini seperti ini, baru kita membuat sketsa-sketsa kasar untuk menuangkan ide-ide itu. Ide bentuk ya, bentuk, kita bikin banyak alternatif, kemudian kita pilih 2 atau 3, kemudian kita lanjut dipresentasikan ke teman-teman dulu. Ada semacam ini, ada 3 alternatif misalnya. 3 alternatif ini nanti pasti akan kesaring lagi. Prosesnya panjang memang. Dan yang akan menjadi menarik itu
ketika kita itu tidak memutuskan sendiri. Yang menarik itu keputusannya ada di forum, ada di tim. Itu yang menarik. Mata. Karena apa, Mas? Kalau bagi saya, untuk membuat logo festival ini misalkan itu logonya nanti eksekusinya jadi jelek atau bagus, misalnya jelek, ya yang dihujat tidak cuma saya sendiri, ada teman-teman di belakang. Itu kalau di festival kan banyak orang. Betul. Jadi namanya desainer grafis ya. Itu kita kerja itu bukan kerja sendirian, bukan idealis. Kita harus kerja dengan tim. Ada pembagian yang namanya creative director, ada director, desainer grafis, ada copywriter, segala macam. Nah, masing-masing bagian ini pasti punya peran masing-masing. Ada nanti sampai ke digital imaging. Nah, memanfaatkan itu, jadi kerja kita agak jadi ringan. Intinya itu tadi. Intinya, kalau di sebuah festival ya, membuat sesuatu logo atau ilustrasi visual itu harus dengan kesepakatan di tim. Jangan sampai memihak sendiri. Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, komit ya? Bagaimana cara membuat komit seluruh tim? Mas, ya? Sebelum. Ini kan kebetulan nyaris 2 jam ini, Mas. Oh ya. Ya, nanti mungkin pertanyaan terakhir dari Nesya atau ini dari Pak Adam. Pak Adam dah terakhir kita jawab, Mas ya. Biar durasinya nggak terlalu panjang juga. Oke. Siap. Oh, ini ya yang terakhir yang komit tadi, yang bikin tim komit. Itu sebenarnya apa ya? Karena di kami ini udah lama kebersamaan. Jadi sudah tahu masing-masing karakter orang-orang ini masing-masing. Intinya saling ngomong. Indonesianya apa masih saling ngomong nih? Saling apa yang ngomong itu? Saling menghargai. Saling memahami, saling menghargai. Dan masing-masing orang tahu kapasitas masing-masing. Kapasitas orang-orang ini kalau bisa tahu, kapasitasnya ini ya udah gini. Si A, si B pasti tahu. Dan itu akan jadi sebuah tim yang solid. Siap. Jangan lupa Gojek Saru, Gojek Kere itu harus wajib ada karena pembangunan. Dan yang paling utama itu dari tim itu jangan sampai sakit hati. Itu sudah hal biasa. Anggap aja itu guyon gitu loh. Siap. Semacam itu. Itu Mas, sederhananya. Siap. Terus dari Pak Ismail ini penting ini. Ini bos saya harus dijawab, Mas. Oke. Bagaimana strategi promosi sehingga memperoleh pengunjung yang wow? Oke. Kita strateginya itu banyak kolaborasi dengan banyak media. Banyak media di sini kan banyak media-media partner gitu kan. Dicari media partner baik yang berbasis sosmed, radio dan televisi segala macam. Itu dirangkul, Mas. Harus dirangkul. Terus tiap hari itu harus posting. Paling enggak itu udah ada timeline biasanya. Ini yang mungkin yang menjawab itu dari tim Markom karena dia yang punya strategi ini. Oke. Berarti yang nentuin media Markomnya ya? Ya, yang nentuin medianya itu Markom. Terus ada jadwal, timeline segala macam itu dari Markom. Dia yang tahu. Kalau saya mungkin sedikit akan memberi gambaran. Jadi antara jeda festival pembukaan sampai pre-event itu harus ada acara dulu, harus ada postingan dulu untuk. Paling enggak itu misalnya acara di Juli itu tarik 2 bulan atau 1 bulan lah paling itu sudah terlambat bagi saya. Untuk posting satu bulan menjelang H itu mepet banget. Siap. Rata-rata antara 2 sampai 3 bulan itu harus booming.
ngebom teaser segala macam. Betul. Syukur-syukur ada acara pra-event itu diadakan, itu akan membangun. Jadi Pra-event ya, berarti ada event sebelum event ya? Iya, betul. Ada event Oke. sebelum event. Oke. Dan bisa di media apa saja. Kalau ini saya cerita sebelum pandemi ya, kita ada performance art di segala titik, ada di Malioboro segala macam, ada penampilan itu. Kemudian pra-event ini ditunjang dengan informasi di sosial media, dibikinkan e-poster, bikinkan motion graphic, bisa di segala macam lini sosmed harus ada, dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan segalanya. Itu harus ada dan konsisten. Siap. Jadi satu desain itu harus konsisten di setiap sosial media. Oke. Dan masing-masing kan ini yang membuat pesan saya untuk desainer. Masing-masing media itu kan mungkin ada ukuran-ukuran yang karakteristik dan ukuran-ukuran yang berbeda ya, ukuran ini. Ini jangan sampai lelah untuk membuat itu. Harus mampu menyesuaikan. Intinya di pra-event harus gencar. Oke, siap. Itu Mas. Pak Ismail. Ini dari Pak Adam kayaknya tadi udah terjawab ya. Mas tanya piye caranya menyatukan ego masing-masing personil ben ora geger. Ya wis iku ngomong gitu. Gitu. Iya. Ngomong dan memahami, Pak, yang terus terang itu. Misal pun ada konflik ya. Ini sering terjadi di tim kami. Ada konflik, ya udah diselesaikan di situ. Diselesaikan di situ, setelah acara itu selesai ya udah kita biasa makan bakso, makan ini biasa. Jangan sampai itu konflik di forum sampai terbawa di luar. Itu jangan sampai. Siap. Last question ini dari Mbak Nesya Fitroni ini dari Sumatera Selatan ini, Mas. Oke. Motivasi semangat Mas Ruli dan kawan-kawan sehingga FKY ini eksis terus dengan tema-tema menarik. Ya. Ada nggak suka dukanya termasuk kondisi COVID tahun ini dalam tahap persiapan penyelenggaraannya? Oke. Suka dukanya ya. Sukanya itu yang paling utama, ini bukan finansial. Terus terang, bukan finansial. Finansial itu bonus. Di FKY ini, sukanya dan manfaatnya itu tambah kekeluargaan, tambah keluarga yang jelas. Teman-teman yang ada di sekitar kami, di divisi lain, segala macam kan pasti ngumpul jadi satu, bareng, jadi saling kenal, menjadi saudara. Finansial nomor sekian, karena nanti akan hal yang lain yang menggadukkan dengan rezeki itu. Menggadukkan itu interaksi menemukan di sana. Ada itu aja, menjaga link yang jelas. Dukanya apa ya? Sebentar. Kalau deadline biasa ya, kita sudah biasa. Deadline itu sudah biasa. Deadline itu 1 jam sebelum hari itu sudah biasa. Resiko sudah lah ya pokoknya. Sudah biasa. Oh, iya. Revisi sudah biasa. Ketika hari H, 30 menit mau tayang, mau acara, berubah pun pernah ada. Cuma itu nggak akan dilakukan. Oh, siap. Kita yang menjaga ini, terutama gini, dalam sebuah festival ya, ini perlu dicatat. Bagi seorang desainer di tim kreatif, ini harus ada satu pintu, grafik, yang untuk menjaga ritme di tim. Itu ya koordinator. Kalau di sini saya. Ini hubungannya dengan di Markom, koordinator Markom. Nah, koordinator Markom ini adalah pintu saya untuk menyampaikan konten yang akan dibikin di tim desain. Jadi antara desainer,
desainer sama markom itu saling Harus klik ya. jatuh. Dan ini strukturnya jadi satu memang. Jadi satu kotak. Siap. Satu kotak. Jadi ada markom itu saya jelaskan, itu yang akan menjawab suka dukanya nanti. Markom itu banyak, di markom ada divisi fotografi di situ, video juga ada di situ, desainer ada di situ. Dan masing-masing ini punya koordinator. Oke. Dan koordinator ini sebagai traffic di masing-masing timnya. Siap. Sukanya yang tadi dapat keluarga baru, dukanya kalau nggak tipes ya ini. Tapi untung alhamdulillah enggak sih, enggak. Kita sudah biasa gitu kerja malam. Iya. Teman-teman yang lain. Bukannya tipes ya. Wajib ya. Itu ya paling biasa lah kayak itulah. Betul. Imbangi dengan olahraga biasa. Sama tadi Mas. Tadi apa satunya? Suka dukanya. Wis. Udah. Oh ya, oke. Oke. Saya rasa gitu aja sih. Sebenarnya topik ini seru banget sih sebenarnya. Cuman ya ide yang mendadak jam 1:30 malam chatting terus kapan Mas? Jumat. Oh iya. Ya wis ayo. Gas buat aja wis. Sebenarnya nggak cukup saya distribusi beritanya sih sebenarnya, tapi wis tak niati sharing, ini tak rekam nanti tak upload di YouTube lah biar ditonton sama teman-teman yang lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, Pak Ismail juga menyampaikan salam, terima kasih sekali. Ya, sama-sama, terima kasih Pak Ismail. Kali ini juga disponsori oleh Undikma juga ini karena akun Zoom-nya ini punya akunnya kampus. Mantap. Dan ini disponsori oleh Teh Jawa. Jadi gitu. Nah, ini ada request nih, kalau bisa ada seri 2, mungkin seri 2-nya bisa pakai webinarnya Undikma lah ya. Jadi mungkin pakai atas nama Undikma, mungkin kita buka topik yang lainnya, atau mungkin tema sharing kayak FGD untuk teman-teman dosen di kampus lah, untuk ngadain event-event di prodinya mereka gitu kan. Nanti kita ngundang Mas Ruli untuk ya sekedar speak doang 1 jam 2 jam gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Ruli. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Nggak ada pakuponnya apa-apa. Moga-moga dari ibadah jenengan. Amin. Siap. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang mengundang saya, Pak Ismail ya, terus dari teman-teman mana? Dari Sumatera Selatan ada, dari Surabaya ada. Ya, saya nggak bisa nyebut satu, terutama dari ini. Kalau dulu IKIP Lombok ya, IKIP Sumatera Barat, Sumbar. IKIP Lombok. Nah, ini mungkin Pak Ismail bisa ngomong sedikit, Pak Ismail. Oh ya. Terima kasih Mas Ruli. Jadi saya memang setiap hari diminta ke Mas Pani untuk terus mencari ide-ide. Ya. Nah, ini WA ini, pokoknya laksanain ini materi ini. Karena kami memang kan dituntut untuk terus berkreasi, terus berinovasi, karena kompetisi juga antar perguruan tinggi kan sangat luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan, kami di humasnya itu kalau menggunakan pola-pola yang sifatnya rutinitas, yang itu saja, saya pikir tenggelam lah kami, apalagi kami swasta gitu ya, sehingga kita mencoba untuk keluar dari rutinitas itu, dan alhamdulillah dalam sejak Mas ini juga bergabung di tim kami, luar biasa efeknya, ya luar biasa, dan itu kami rasakan betul. Ya. Saya pribadi sebagai humasnya di situ memberikan kepercayaan penuh ya untuk berkreasi, untuk bergila-gilaan, terserah lah begitu ya. Yang penting ada efek kepada ya, kami selalu support. Termasuk Mas Adam Bahtiar ini, ya, ini juga orang yang kadang kami panggil untuk kami repoti dan senang sekali karena mereka mudah-mudahan secara
secara fisik memang walaupun kami repoti tidak pernah bilang tidak pernah bilang apa, tapi nggak tahu di dalam. Tapi insya Allah mudah-mudahan ikhlas semua ini. Amin, Pak. Siap. Oke, Pak Ismail. Terima kasih sekali, Pak Ismail. Kita akan buat event yang lebih besar. 2 bulan yang lalu dengan Mas Rio ya, Mas Rio Monanta interior, Mas Ruli. Oh iya tahu. Rio Ya. Monanta. Oke. Nah, itu secara online. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama nih, Mas Fani ya. Ya. Tapi itu belum di Lombok, kapan ke Lomboknya? Pasti Pak, nunggu undangannya nih Pak. Oke, makasih Pak Ismail. Terima kasih juga ya, saya ucapkan kepada teman-teman di sini untuk mengundang saya, merasa terhormat untuk ini berbagi pengalaman. Insya Allah saya akan berbagi ilmu juga, berbagi pengalaman untuk teman-teman, terutama di Lombok. Siap. Syukur-syukur kapan bisa, kalau pandemi ini udah mereda segala macam, bisa saya sempatkan kalau diundang ke sana, saya insya Allah berkenan. Siap. Sebenarnya hari ini juga saya mengundang teman-teman seniman senior yang di Lombok. Karena panitia-panitia yang ngadain Lombok Art Festival, cuman karena mungkin tidak tahu beritanya atau bagaimana, atau dia nungguin di YouTube tapi nggak hadir juga, mungkin saya akan share rekaman ini ke teman-teman itu supaya menjadi pencerahan lah. Kalau mereka mau ngadain festival yang sekelas FKY di Mataram, kita punya benchmarkingnya ke FKY, gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti ya kita undang Mas Rudi lagi untuk ngobrol-ngobrol. Allah, siap. Ya, jadi gitu teman-teman, terima kasih sekali yang sudah hadir di sini. Ini di print screen dulu, Mas. Oh iya, foto. Ayo diaktifkan semuanya, kameranya. Mohon yang masih di sini. Ada Mas Firman, Mas Son Haji Arif, Mas Idin Ardani. Diaktifkan kameranya, saya kepengen ada mukanya terus difoto gitu loh. Di screenshot. Nah, Mas Dani. Ya Allah. Ayo, Mbak Nesya. Nice. Seadanya ini ada 6 orang yang nyala ini. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Jempol. Pakai jempol. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Ada ceweknya. Ada ceweknya 1 ini dari Sumatera Selatan ini. Ya, pakai jempol ini. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, temannya. Oke. Siap. Thank you, terima kasih sekali. Mohon maaf atas kesalahan kalau gojeknya rada saru ya sepurone, nek ngomongnya rada nyeleneh ya sepurone. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur suwun. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Saya tutup ya Mas ya. Ya.